Assalamualaikum anak-anak. Bagaimana kabarnya kali ini? Alhamdulillah, luar biasa. Bersama SD Integral, pasti bisa. Allahu Akbar, yes. Nah, kali ini Ustadzah akan membahas tentang subtema, tentang tema 2, yaitu bermain di lingkunganku. Nah, kita akan mengawali dengan subtema 1. Subtema 1 tentang bermain di rumah. Nah, apakah teman-teman senang bermain? Nah, pasti senang bermain karena pada usia kalian memang dunianya bermain. Akan tetapi ada aturan-aturan bermain dan juga permainan apa saja yang bisa teman-teman lakukan, karena tidak semua permainan bisa dilakukan dalam usia seperti teman-teman. Jadi teman-teman harus pintar untuk memilih permainan apa saja yang tentunya baik dan juga aman untuk teman-teman. Nah, baik, sekarang kita buka halaman ini ya, buku tematik 2B. Kita buka halaman yang pertama adalah halaman 2. Nah, di situ ada gambar, yaitu beberapa gambar, ada 4 gambar. Yang pertama adalah gambar anak-anak yang bermain layangan di halaman belakang atau halaman rumah ya. Kemudian juga ada yang kedua adalah seorang anak dengan temannya bermain boneka di dalam rumah. Kemudian yang ketiga ada kakak dan adik bermain, ada yang bermain boneka, mobil-mobilan di dalam rumah. Kemudian yang gambar keempat yaitu ada anak-anak sekolah yang bermain di halaman sekolah. Nah, kemudian di situ ada pertanyaan teman-teman, gambar mana yang kira-kira mencerminkan atau menggambarkan teman-teman atau anak-anak yang bermain di lingkungan rumah. Ya, nomor berapa? Gambar nomor 2 dan 3, yaitu anak yang bermain dengan temannya bermain boneka di dalam rumah. Dan gambar ketiga adalah seorang kakak dan adik yang bermain bersama di dalam rumah. Nah, itu adalah contoh bermain di dalam rumah. Nah, kalau bermain di dalam rumah, apakah tidak ada aturannya, Ustadzah? Nah, kita mau bermain di dalam rumah ataupun dimanapun, tentu saja ada aturannya supaya permainan itu menjadi menyenangkan dan aman untuk semuanya. Nah, aturannya apa saja ya? Kita buka halaman 11 ya, kita buka halaman 11. Nah, di situ juga ada beberapa gambar. Nah, yang pertama adalah bermain dengan rukun. Tentunya kita bermain itu kadang kalau di rumah kita bermain sendirian, tapi kadang-kadang juga kita bermain dengan teman sekitar rumah, misalnya dengan tetangga kita atau dengan kakak dan adik. Oleh karena itu kalau misalnya kita bermain itu harus rukun ya. Jika ada teman kita atau kakak adik kita meminjam mainan, kita berikan pinjaman ya. Jika kita ingin meminjam, kita harus minta izin dulu supaya tidak ada yang marah, tidak ada yang saling menyakiti. Jadi permainan itu atau bermain itu harus menyenangkan. Jadi kita saling memahami teman kita. Kemudian yang kedua adalah bermain tidak lupa waktu. Nah, ini yang sering kali teman-teman lupa ya. Ada kalanya kita itu saat bermain lupa dengan waktu makan, waktu sholat, beribadah, belajar. Jadi teman-teman sudah kakak kelas 2 harus bisa membagi waktu dengan baik. Kita misalnya bermain, boleh bermain,
tetapi kita harus tahu waktu. Misalnya waktunya makan, kita makan, jangan menunggu untuk ibu atau bunda menyuruh kita, tapi kita sudah tahu waktunya kita harus makan, karena kalau misalnya sudah telat makannya itu akan menimbulkan sakit kepada kita, penyakit kepada kita. Nah, yang kedua, misalnya ada waktu sholat, nah kita langsung saja hentikan mainnya dulu, kemudian kita ambil wudhu dan sholat. Lalu misalnya waktu kita harus pulang, misalnya ayah sama bunda bilang nanti jam segini pulang ya, nah jangan sampai kita lupa, jadi harus tepat waktu pulang ke rumah supaya ayah dan bunda tidak kecewa ya. Nah, kemudian juga ada yang gambar ketiga adalah merapikan alat bermain pada tempatnya. Nah, setelah kita bermain, setelah kita melakukan permainan dengan teman kita atau sendirian, kita harus merapikannya. Kenapa? Kalau harus merapikannya, Ustadzah? Nah, jika nanti ada alat-alat main yang berserakan, itu akan menimbulkan pemandangan yang tidak baik ya, tidak indah ya, karena kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Maka sebagai umat muslim kita harus memperhatikan kebersihan ya, salah satunya kita bersihkan setelah kita bermain, kita rapikan setelah kita bermain pada tempatnya supaya alat mainnya juga tidak hilang. Kemudian ada yang gambar keempat, yaitu mencuci kaki dan tangan setelah bermain. Nah, jadi setelah bermain itu kadang-kala kan alat bermainnya itu mungkin ada yang ada bakterinya atau apa, kita tidak tahu ya teman-teman, karena tidak bisa kita lihat. Oleh karena itu setelah bermain kita harus mencuci tangan, mencuci kaki supaya bersih, supaya sehat, terhindar dari kuman-kuman. Apalagi pada saat pandemi seperti ini, maka kita harus lebih giat untuk menjaga kebersihan. Nah, jadi ada 4 aturan teman-teman yang tadi sudah Ustadzah jelaskan ya. Yang pertama adalah rukun dengan teman bermain ya, tidak boleh bertengkar. Yang kedua adalah bermain ya, tidak lupa waktu ya, ingat oleh waktu yang lain, waktu sholat, waktu makan, waktu belajar, tidak perlu disuruh lagi sama orang tua. Kemudian yang ketiga adalah merapikan alat main di tempatnya ya. Yang keempat adalah mencuci kaki dan tangan dengan sabun setelah bermain. Nah, teman-teman, tadi itu adalah aturan dalam bermain. Kemudian juga halaman 5 itu ada sebuah percakapan. Nah, misalnya di situ ada Adi dan Nina. Kak, pesawat buatanku sudah jadi. Ayo kita ke halaman, Kak. Ayo, Nina dan Adi menuju halaman untuk mencoba pesawat buatan Adi. Jadi Adi ini membuat pesawat dari kertas ya teman-teman. Nah, wah, pesawatku bisa terbang seperti pesawat sungguhan. Iya, Adi, itu karena bantuan angin. Angin dapat menerbangkan pesawatku. Bagaimana kalau hujan, Kak? Kalau terkena air hujan, pesawatmu akan jatuh. Oh, begitu. Untung hari ini cerah. Ayo kita main lagi, Kak. Ayo. Nah, di situ ada dalam percakapan ada kalimat apa, teman-teman? Nah, teman-teman masih ingat ya, ada kalimat ajakan, ayo. Nah, itu adalah kalimat ajakan. Karena mengapa kakak Nina bilang kalau pesawatnya akan jatuh kalau terkena hujan? Karena pesawat Adi yang Adi buat itu dari kertas. Kertas kalau terkena air akan hancur, teman-teman. Jadi tidak bisa terbang. Nah, ini adalah Adi ini adalah mendeskripsikan suatu benda dan kegunaannya. Jadi teman-teman, ketika suatu benda itu mempunyai kegunaan, misalnya kayak sapu, terus tempat sampah, nah semua benda-benda itu memiliki kegunaan tersendiri. Jadi kita harus menjaga benda-benda yang kita miliki dengan baik. Dan teman-teman bisa mengerjakan halaman
5 di bawahnya itu ya. Nah teman-teman, selanjutnya Ustazah akan memberikan tugas SPDP, yaitu membuat hasil karya dari daun kering. Nah teman-teman bisa menggunakan daun kering atau biji-bijian. Jadi nanti Ustazah beri contoh gambarnya, teman-teman bisa mencontoh seperti contoh yang Ustazah berikan di video ini ya. Nah, sekian video dari Ustazah, semoga bermanfaat. Jangan lupa selalu murojaah tanpa disuruh orang tua. Ikuti dan patuhi nasihat ayah dan bunda di rumah. Sholat 5 waktu, sholat duha. Jangan sampai lupa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.